Sejarah Pertamina dimulai dengan berdirinya PT Permina pada tanggal 10 Desember 1957. Pada tahun 1961, perusahaan ini berganti nama menjadi PN Permina. Di tahun 1968, namanya berubah menjadi PN Pertamina. Dengan bergulirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971, sebutan perusahaan menjadi Pertamina. Pada tanggal 17 September 2003, berubah status hukumnya menjadi PT Pertamina Persero berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 pada tanggal 23 November 2001 tentang minyak dan gas bumi dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Surat Keputusan Nomor C24025/HT0101 pada tanggal 9 Oktober 2003. Dalam pelaksanaannya, Pertamina sendiri menerapkan asas-asas good corporate governance, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Adapun visi dan misi Pertamina yaitu menjadi sebuah perusahaan global energi terdepan dengan misi menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara integrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Struktur organisasi Pertamina berbentuk kompleksitas dengan susunan secara hierarki dan dibagi menjadi dua dewan, yaitu Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Tugas direksi yaitu penyusunan dan penyampaian rencana jangka panjang perusahaan, penyusunan dan penyampaian rencana kerja dan anggaran perusahaan, penyusunan laporan tahunan, dan penyusunan laporan berkala. Sedangkan wewenangnya yaitu menetapkan kebijakan kepengurusan perseroan, mengatur penyerahan kekuasaan direksi, mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian perseroan, mengangkat dan memberhentikan pekerja perseroan, mengangkat seorang sekretaris perusahaan, dan melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya yang mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan perseroan. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan yang dilakukan oleh direksi serta memberikan nasihat kepada direksi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan RJPP, RKAP, serta ketentuan anggaran dasar dan keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Sedangkan wewenangnya yaitu memeriksa catatan dan dokumen lain termasuk juga kekayaan perseroan, meminta dan menerima informasi mengenai perseroan dari direksi, dan memberhentikan sementara anggota direksi apabila anggota direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar perseroan dan atau peraturan perundangan yang berlaku. Berkaitan dengan proses organisasi, berkenaan dengan asas Pertamina sendiri, yang peraturannya mempersyaratkan adanya suatu ketentuan yang mengatur hubungan kerja yang efektif antara direksi dan Dewan Komisaris, maka terdapat pola hubungan kerja antar direksi dengan Dewan Komisaris. Direksi bertugas secara kolektif, tetapi agar lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugasnya, maka dilakukan pembagian tugas di antara anggota direksi. Segala keputusan direksi diambil dalam rapat direksi. Dalam pengambilan keputusan dan rapat direksi, keputusan dapat diambil di luar rapat direksi sepanjang seluruh anggota direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan. Direksi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya. Direksi harus sudah menentukan tindak lanjut atas suatu usulan tindakan perusahaan paling lambat dalam 30 hari terhitung sejak usulan tindakan beserta dokumen pendukung dan informasi lainnya yang lengkap disampaikan dalam rapat direksi atau disampaikan secara tertulis untuk keputusan sirkular. Setiap keputusan direksi disampaikan kepada tingkatan organisasi di bawah direksi yang terkait dengan keputusan direksi tersebut dalam waktu paling lambat 7 hari setelah keputusan atau risalah rapat ditandatangani. Adapun hal-hal yang memerlukan pengambilan keputusan melalui rapat direksi yaitu tindakan-tindakan terkait dengan pelaksanaan wewenang, tindakan-tindakan lain yang menurut pertimbangan anggota direksi perlu diputuskan dalam rapat direksi, dan penunjukan salah satu direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di perseroan.
Budaya organisasi. Menurut Robbins, budaya organisasi adalah suatu sistem atau makna yang dianut anggotanya yang membedakan organisasi dari organisasi lainnya. Dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa budaya organisasi terdapat pola sikap, perilaku, keyakinan, dan mengandung norma atau nilai-nilai yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lain. Unsur-unsur pembentuk budaya organisasi menurut Dale dan Kennedy terbagi menjadi 5, yaitu lingkungan usaha, nilai-nilai, panutan atau pahlawan, ritual, dan jaringan budaya. Di dalam PT Pertamina juga memiliki budaya organisasi tersendiri yang dikenal dengan Core Values PT Pertamina atau 6C, seperti yang tertulis di dalam Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis PT Pertamina, yaitu yang pertama clean atau bersih, dikelola secara profesional, menghindari benturan kepentingan dan tidak menoleransi suap. Yang kedua, kompetitif, mampu berkompetisi dalam skala regional maupun internasional. Ketiga, confident, percaya diri berperan dalam pembangunan ekonomi nasional. Yang keempat, customer focus, fokus pada pelanggan. PT Pertamina berfokus kepada kepentingan pelanggan, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Yang kelima, komersial, yaitu menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial. Dan terakhir, capable atau berkemampuan, dikelola oleh pemimpin dan pekerja yang profesional, berkomitmen dalam membangun riset dan pengembangan. Untuk meningkatkan kinerja karyawan, PT Pertamina mengadakan pelatihan dan memperbolehkan para karyawan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Artinya, PT Pertamina lebih terbuka terhadap karyawan-karyawannya. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan visi dan misi yang sama. Ketika para karyawan sudah memiliki visi dan misi yang sama, maka tujuan organisasi pun akan dapat tercapai dengan baik. Pertamina juga memiliki logo tersendiri. Ini adalah logo Pertamina yang membentuk huruf P dan memiliki warna yang mencolok, yaitu warna merah, hijau, dan biru. Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Artinya, perubahan budaya organisasi mempunyai pengaruh searah terhadap perubahan kinerja karyawan. Apabila terjadi peningkatan budaya organisasi, maka akan terjadi peningkatan kinerja. Menurut Stephen P. Robin, budaya organisasi kuat adalah budaya di mana nilai-nilai inti organisasi dipegang secara intensif dan dianut bersama secara meluas anggota organisasi. Ada dua faktor yang menentukan kekuatan budaya organisasi, yaitu kebersamaan dan identitas. Adapun ciri-ciri budaya organisasi yang kuat dan ciri-ciri budaya organisasi yang lemah dapat dilihat pada layar yang tertera. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa posisi organisasi merujuk pada pengertian budaya di atas. PT Pertamina termasuk ke dalam budaya yang kuat dan dominan, sebab nilai-nilai inti organisasi dipegang secara intensif dan dianut bersama secara meluas oleh anggota organisasi. Dari hasil kesimpulan dapat diberikan solusi terhadap PT Pertamina agar dapat mempertahankan budaya kuat yang ada di dalamnya. Perubahan budaya paling mungkin terjadi bila semua kondisi berikut ini ada. Yang pertama, suatu krisis dramatis, pergantian kepemimpinan, organisasi yang muda dan kecil, dan terakhir budaya yang lemah. Dari kemungkinan-kemungkinan tersebut, Pertamina tidak sedang mengalami kondisi-kondisi itu. Hanya saja terjadi pergantian kepemimpinan. Untuk mempertahankan budaya organisasi yang ada di Pertamina, dilakukan praktek seleksi organisasi, tindakan manajemen puncak, metode sosialisasi organisasi. Berbagai macam cara mempertahankan budaya PT Pertamina, yaitu dengan menanamkan budaya-budaya sebelumnya. Yang pertama, dengan cara cerita mengenai nilai-nilai yang ada dan aturan di dalamnya. Yang kedua, ritual, yaitu pertemuan tahunan untuk merencanakan rancangan-rancangan ke depannya. Yang ketiga, pengenalan lambang, membentuk huruf P berwarna merah, hijau, dan biru dan memiliki arti tersendiri. Dan terakhir, bahasa serta istilah unik.